Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, hari ini Miss Nailah akan mengajar civic di kelas 4 Abdurrahman ya. Nah, untuk materi pertama kita akan belajar tentang persatuan dan kesatuan dan keberagaman yang ada di Indonesia. Pertama kita mengenal Indonesia dulu ya. Nah, tahukah kamu, bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk karena terdiri atas berbagai suku bangsa, adat istiadat, bahasa daerah, serta agama yang berbeda-beda. Nah, pengertian suku bangsa. Suku bangsa adalah suatu golongan manusia yang mengidentifikasi dirinya dengan sesamanya berdasarkan garis keturunan yang dianggap sama dengan merujuk kepada ciri khas seperti budaya, bahasa, agama, dan perilaku. Nah, di sini ada Pulau Indonesia. Nah, negara Indonesia ya terdiri dari banyak pulau. Suku bangsa di Indonesia secara total berjumlah lebih dari 1.300 suku bangsa. Nah, Indonesia adalah negara paling banyak keberagamannya ya di antara negara lain. Selain beragam, jumlah atau besaran populasi setiap jenis suku bangsa juga bervariasi. Nah, seperti di sini sudah Miss tuliskan di situ yang pertama ada Pulau Sumatera. Nah, ini Indonesia itu terdiri dari berbagai pulau-pulau. Yang pertama itu ada Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Bali, Pulau NTB, Pulau NTT, Papua, Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan. Nah, untuk populasi manusia yang terbesar yaitu ada di Pulau Jawa ya. Nah, kita tinggalnya di mana ya sekarang ya? Kita tinggalnya yaitu di Pulau Jawa ya. Nah, Pulau Jawa yaitu ada banyak jenis-jenis suku-sukunya ya, yaitu suku Jawa, suku Sunda, suku Betawi, dan suku Madura. Nah, lalu yang kedua yaitu suku Bali. Nah, Pulau Bali yaitu terdiri atas suku Bali, suku Sasak, suku Sumbawa, dan suku Bima. Nah, adapun ya makanan khas daerah suku Bali yaitu ada nasi jinggo, ayam betutu, sate lilit, dan lain-lain. Yang kedua, Pulau NTT. Pulau NTT yaitu terdiri dari suku Bayan, suku Dompu, suku Bima, suku Sasak, dan suku Sumbawa. Nah, untuk makanan khas suku Sasak adalah plecing kangkung, ayam taliwang, dan lain-lain ya. Ada banyak, tapi Miss ambil 2 contoh aja. Nah, pasti kalian gak asing kan? Atau bundanya gak asing dengan plecing kangkung. Oh, kalau bunda lagi pengen plecing kangkung berarti bunda lagi pengen makanan khas dari Nusa Tenggara Timur. Atau kamu pengen ayam taliwang, berarti kamu lagi pengen makanan yang berasal dari Pulau Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya yaitu Pulau NTB. Pulau NTB itu terdiri dari suku Ende, suku Tetun, suku Rote, dan suku Manggarai. Yang tadi kebalik ya, yang tadi NTB, yang sekarang NTT. Nah, untuk makanan khas suku Ende ada daging sei, rumput rampe itu makanan yang terbuat dari tumbuhan atau sayuran. Nah, kalau di kita disebutnya urap, tahu kan urap? Yang terdiri dari sayuran dari daun singkong, daun pepaya, yang ditaburin kelapa itu namanya urap ya. Untuk di daerah Jawa, tapi kalau untuk di daerah Nusa Tenggara Timur yaitu dinamanya rumput rampe. Selanjutnya yaitu Papua. Nah, suku Papua terdiri dari suku Huti, suku Asmat,
suku Amume, dan suku Muyu. Nah, untuk makanan khas suku Huli ada papeda. Ada yang pernah makan papeda? Papeda itu berasal dari Papua ya. Lalu selanjutnya ada Pulau Maluku. Nah, Pulau Maluku itu pulau terkaya. Yaitu di situ ada emas ya. Terus bagus deh pulau di Maluku itu. Nah, untuk suku-suku yang ada di Maluku itu ada suku Wayoli, suku Manipa, suku Weda, dan suku Manggole. Nah, untuk makanan khas Pulau Maluku ada sagu papeda, ikan kuah kuning, ikan bakar dabu-dabu. Nah, kalau pengen lihat gambarnya kalian bisa tanya ke bundanya ya. Bunda, aku pengen tahu ikan kuah kuning itu kayak gimana sih makanannya, ikan bakar dabu-dabu tuh kayak gimana sih ya. Kalian bisa tanya ke bundanya ya. Selanjutnya yaitu suku Kalimantan. Pulau Kalimantan. Nah, Pulau Kalimantan itu terdiri dari suku Dayak, suku Banjar, suku Kutai, dan suku Pasir. Nah, untuk makanan khas suku Dayak adalah singkah yang terbuat dari umbu rotan. Nah, itu sayuran ya, yang terbuat dari umbu rotan dan botok daun mengkudu. Nah, itu berasal dari suku Dayak. Kelihatan ya Kalimantan itu pulaunya seperti apa ya kalau diibaratkan? Seperti kayak disebut seperti hewan, seperti bebek ya. Bisa terserah kamu bisa membayangkan Pulau Kalimantan itu disebut apa. Selanjutnya yaitu Pulau Sulawesi. Pulau Sulawesi, nah itu seperti huruf K ya. Nah, Pulau Sulawesi terdiri dari suku bangsa yaitu suku Bugis, suku Makassar, suku Toraja, dan suku Mandar. Untuk makanan khas suku Bugis ada sop konro atau konro panggang, konro bakar, atau coto Makassar. Nah, itu ada makanan yang sering kita jumpai di restoran atau di rumah makan ya, ada banyak. Selanjutnya sikap yang menunjukkan persatuan dan kesatuan. Nah, yang pertama di sekolah, yaitu bersama-sama membersihkan lingkungan sekolah, mengerjakan piket kelas, berdiskusi. Itu contoh yang menunjukkan sikap persatuan dan kesatuan yang ada di lingkungan sekolah. Selanjutnya di masyarakat, yaitu ada kerja bakti, terus ada ronda malam untuk menjaga keamanan di tempat itu ya. Lalu di rumah itu bergotong royong dan membersihkan rumah atau membantu bunda memasak, yaitu akan mengeratkan persatuan dan kesatuan di rumah. Nah, manfaat menerapkan sikap persatuan dan kesatuan, yaitu pekerjaan yang sulit menjadi lebih mudah, pekerjaan menjadi lebih cepat selesai, dan memupuk rasa kebersamaan. Ini manfaat menghormati dan menghargai keberagaman. Terwujudnya persatuan bangsa, terciptanya kerukunan hidup, dan terciptanya rasa aman, tentram, nyaman, dan damai di lingkungan. Nah, itu manfaat menghormati dan menghargai keberagaman. Nah, Indonesia kan ada berbagai keberagaman ya, dari makanan, suku yang ada di Indonesia aja ada banyak banget ya. Nah, kalian bisa belajar sedikit demi sedikit. Nah, walaupun kita hari ini belajar hanya 2 materi, tapi semoga materi yang disampaikan ini bermanfaat untuk kalian ya. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.